Bapak Ibu hadirin ingkang berbahagia, meningkat adicara sakterasipun inggih punika inti atau mau'idatul hasanah. Dene mau'idatul hasanah ingkang nomor sepindah badhe dipun asta dening Sohibul Fadilah panjenenganipun Abah Mahsun Yusuf Najmuddin. Dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan dipun sumungkaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama wa zu'ama, para kiai bunyai, wabil khusus dumateng panjenenganipun Simbah Yai Amin Mustolih, Simbah Yai Mujibuddin, Simbah Yai Abah Sukmin Abidin, Simbah Yai Abah Maulan, dan para kiai-kiai sanesipun ingkang boten kula sebat asmaipun. Amargi teng mriki gudange kiai kathah kiai. Yang terhormat segenap dewan pengurus Mutakhorijin El-Bayan yang kami hormati, ma'asyiral muslimin muslimat ingkang hadir wonten menika majelis ingkang kula hormati. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita waget morosoan wonten menika majelis di dalam rangka silaturahmi acara alumni El-Bayan. Pamugia rawuh kita sedaya wonten menika majelis menjadikan rawuh silaturahmi amal ibadah, sehingga kita termasuk tiang-tiang ingkang dipun panjangake umure, dipun lapangake rizkine. Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kehadiran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ali wa ashabihinya, sehingga lumbeber dumateng kita sedaya. Allahumma amin. Para hadirin, suasana bulan Syawal ini sebetulnya prosesi kelanjutan dari bulan Ramadan. Sedangkan bulan Ramadan itu biasa disebut dengan Syahrul Jihad. Kenapa kok diarani Syahrul Jihad? Ya, karena bagaimanapun pula kita punya banyak beberapa barang yang mestinya bisa kita nikmati pada waktu siang, mulai terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari tidak diperbolehkan untuk menikmati apa yang kita punya. Karena ada apa? Karena di dalam rangka adalah kita merealisasikan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu agar kita menjadi manusia yang takwa. La'alakum tattaqun. Menawa kita adalah nanti menjadi orang yang takwa. Tujuan utama pada puasa ini adalah tempat pendidikan, tarbiyah untuk melanjutkan bulan-bulan yang seterusnya, kayak bulan Syawal dan lain sebagainya. Maka yang namanya puasa niko, masya Allah, ini adalah ujian bagi orang muslimin untuk menuju ketakwaan. Ora sing sugih, ora sing kuat, ora sing ayu, ora sing ya napa nggih ganteng,
semuanya adalah mengalami kelaparan. Gimana? Nah ini, maka dengan demikian, dengan adanya puasa untuk menahan nafsu, ini adalah semoga ini bisa diimplementasikan pada bulan-bulan berikutnya yang dimiliki bulan Syawal. Bulan Syawal artinya kita sinaoso mboten wonten ing bulan puasa, tapi gerakan kita sebagaimana pada waktu kita puasa, yaitu mampu menahan hawa nafsu, menahan hawa nafsu. Karena pernah dikritik oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu kemenangan perang Badar. Memang secara manusiawi ya manusiawi. Wong hanya 315 melawan sekian ribu manusia, kok umat Islam bisa menang. Nah pada waktu itu Nabi Muhammad mengkritik bahwa ini adalah peperangan yang masih kecil. Ada peperangan yang lebih besar. Sahabat menanyakan, apa itu perang yang lebih besar? Yaitu menahan hawa nafsu. Maka hal ini adalah dicuplik oleh R.A. Kartini, peperangan itu tidak hanya di medan pertempuran saja, tapi lebih-lebih di dalam hati kamu. Karena kebanyakan manusia adalah kehancurannya itu karena hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Nah, semoga para alumni ini nanti meskipun sudah tidak puasa ya, bagaimana caranya kesabaran, ketawakalan ini senantiasa dilaksanakan pada bulan-bulan berikutnya. Karena kenyataannya untuk mencapai kesuksesan dan lain sebagainya, ini ada 3 hal yang harus kita hindari. Yang pertama adalah kaslan. Dimanapun manusia, kalau kita lebih memajukan terhadap kekaslanan, itu adalah tidak akan pernah berhasil. 2, ujben, penakut, tidak mau menghadapi kenyataan yang harus kita hadapi. Ini adalah juga akan menimbulkan manusia itu tidak akan berhasil. Yang ketiga, tidak kalah hebatnya untuk menuju ketidaksuksesan adalah ngawur, tidak proporsional. Maka dengan bagian para santri khususnya niko mangke di dalam rangka istilahnya jihad di dalam masyarakat itu harus dihindari 3 hal: penakut, ujben, tahawur. Nah ini para hadirin yang kami hormati, niki mulai kentekan modal niki. Badalan dok. Sehubungan Bapak Ki Suwinajwit niki segerok terus kula kon badali. Nuwun sewu. Di satu sisi lain, gimana manusia? Manusia memang diciptakan tidak lepas dari hubungan satu vertikal kepada ilahi, yaitu li'ajli ta'abudiyah. 2, tidak lepas dari hubungan terhadap sesama manusia. Ini loncat-loncat mamon di sing ketemu nang pikiran. Jadi manusia itu tidak lepas dari hubungan vertikal dan horizontal kepada ilahi. Otomatis kita ibadahnya bagaimana agar ibadahnya kita baik, yaitu harus sesuai dengan syarat rukunnya. Nah, untuk mengetahui syarat rukun daripada sholat dan lain sebagainya, melainkan itu harus kita kurun ngaus. Nah, alhamdulillah ini para santri Ilbayan rata-rata jadi kiai. Nah ini rata kiai, maka dengan demikian bagaimana cara masyarakat ini nanti dijak li'ajli ta'abudiyah kepada Allah agar sesuai dengan syarat rukunnya. Mengapa demikian? Karena bangunan yang namanya amal itu tidak lepas daripada satu. Kejaba amal mesti sudah ada modal, iman dan takwa sudah ada, alhamdulillah, walaupun jauh
kita dari Nabi Muhammad, alhamdulillah kita bisa mengenyam apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini harus didasari oleh takwa dan iman. Selanjutnya harus dilandasi oleh keihsanan. Baik, bagus, secara sedikit proporsional, sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan konteks, up to date gitu. Manakala kita sholat tidak sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban kita, ya tentunya nanti ya nggih mboten sesuai. Kalau tidak sesuai ya otomatis hasilnya juga tidak sesuai. Kita bayangkan kalau jadi orang tani. Orang tani kok ora sesuai dengan syarat rukune wong tani mesti bae meleset hasilnya. Wong sing kadang sesuai dengan syarat rukune wong tani juga gelem meleset. Nggih mboten? Kening puting beliung, kenging banjir nggih. Nah itu. Nah kalau hal itu sudah masalahnya udah lain. Itu nanti sudah ada veto ilahi. Tapi sebelum menuju veto, ayat takdir ilahi adalah kita harus usaha. Profesional, nah terakhir ikhlas. Ikhlas ini luar biasa. Karena yang namanya ikhlas ini adalah untuk diterimanya sebuah amal, maka tidak ada lagi campur baur dengan istilahnya mendualismakan amal. Artinya amal hanya diyakini bahwa itu amal saya, itu adalah dari ilahi, kita hanya istilahnya untuk melantari. Ini harus ikhlas, tidak ada unsur yang lain, ujub, ria, sum'ah, ingin terkenal. Insya Allah bocah santri ini kalau berjuang di dalam masyarakat bukan cari label, karena zaman semeniko masya Allah ngolet label kiai lah itu. Kiai hanya sebagai istilahnya apa niku, pekerjaan dan lain sebagainya. Niku boten, insya Allah produk-produk Elbayan boten ngaten. Tapi memang betul-betul li'ila kalimatillah, karena istilahnya untuk menegakkan agamanya Gusti Allah. Ini yang penting. Yang kedua, nah dengan sesama manusia otomatis lah kita hidup bersama manusia, ya terus kita senantiasa harus memenuhi syarat rukunnya bagaimana cara hidup bersama manusia. Sebetulnya sudah banyak dikritik di dalam Alfiyah ataupun Ngimriti dan lain sebagainya. Manusia cukup dengan almar'u mazuyun bi ngamali. Janakin jenengan benjang cerdas, cukup diwai almar'u mazuyun bi ngamali. Seseorang itu cukup dicukupkan oleh amalnya. Kalau tidak cerdas, anaknya sampean dilanjut in khairun wa in syarrun wa syarrun. Ai in kana iku amal khair wa jazau khair. Wa in kana iku fi amal syar wa jazau syar. Otomatis kalau amalnya, cara mekanisme belajarnya welek, ya mangke jazanya juga elek. 5 ke bawah nilai elek mboten? Elek nggih. Lah niku. Ya karena cara pola belajarnya tidak bagus. Tidak sebagaimana tembakan tangalim. Jadda wa jadda muwadzabatan mulaziman takaruron zaka ay kreatif. Jangan bangga hanya diulang oleh guru, apalagi mengur apal-apal tapi ora paham. Apal wis bagus daripada sing ora apal, tapi hanya apal tidak paham, itu tidak menjamin. Ini santri, maka saya harapkan bagaimana santri istilahnya nanti hidup di dalam masyarakat juga begitu, bisa merealisasikan apa yang menjadi kewajiban almar'u mazuyun bi ngamali. Artinya kalau sampean dalam bertani itu sesuai dengan syarat rukun tani, insya Allah. Kalau berdagang sesuai dengan syarat rukun dagang, insya Allah.
Kalau jadi kiai sesuai syarat rukunnya kiai, insya Allah gimana? Sakit terima di dalam masyarakat, yaitu harus bisa menyerap bagaimana arus keadaan masyarakat. Karena masyarakat kenyataannya tidak sama, berlapis-lapis, gimana? Lah niki kenyataannya masyarakat di lingkungan Elbayan dengan di sini mungkin lain. Di sini nanti di daerah pegunungan lain. Bahkan wonten santri nuwun sewu. Wonten santri Elbayan di pegunungan. Tepatnya Pesahangan riko. Nyantri ini nggih wis dangu, hurung wani ngaramna yang namanya kebo hitam. Karena apa? Kebo hitam celeng nih. Celeng nggih. Bagong. Karena apa? Pengalaman yang sudah-sudah mbok kiai wis nang kono 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kok wani ngaramna celeng to mriku harus diusir dari masyarakat itu. Nah niki menjadi keprihatinan bagi kita. Nggih mboten? Kalau di tempat-tempat kayak gini wah enak. Tapi kalau di daerah halal yang semacam itu juga sasaran santri. Enten niku, masya Allah. Mbokang Mesir, mbokang apa makana jidawa kok bagong gue haram, oh diurak kowe. Ora sida mlebu misi kita. Lah itu sampai saat sekarang. Nah ini prihatin banget. Nah maka kembali kita istilahnya harus tahu arus kondisi keadaan masyarakat. Nah, kepriye carane istilah wong mancing ya kena iwake tapi ya ora butek. Syukur-syukur ora bubar iwake. Nah niku. Para hadirin yang kami hormati, barangkali itu saja. Nanti bagi mujib ora keduman. Bagi mujib naik bagi amin lagi tesi kata. Kulo semanten mawon sebagai badal mbok kathah lepat kula saestu nyuwun agungnya pangapunten mumpung niki tesi awal kula ucapaken nggih minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin awal hingga akhir saestu kula nyuwun agungnya pangapunten wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten mauidhah hasanah ingkang angka sepindah kangge mauidhatul hasanah ingkang angka kaping kalih ingkang badhe dipun asta dening panjenenganipun Abah Mujibuddin dumajeng panjenenganipun wekdal so pangenan kaula sumanggaken.